Kisah penganiayaan maut Hasanuddin kekejian security Ancol buat 3 anak jadi yatim. Tindakan keji 4 security tempat wisata Ancol Taman Impian di Jakarta Utara telah merenggut nyawa Hasanuddin. Buruh harian lepas itu dianiaya karena dicurigai mencuri barang di dalam kawasan Ancol Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Hasanuddin dipukuli, disiram air cabai sampai ditetesi lelehan kaki kursi yang dibakar, meski tak ada bukti yang menunjukkan dirinya mencuri. Kekerasan berujung kematian ini menyisakan luka bagi istri, 3 anak hingga para tetangga dekat Hasanuddin. Istri Hasanuddin, Upi Siti Mardiana, masih belum rela suaminya pergi begitu cepat dalam kondisi yang mengenaskan. Padahal Sabtu pagi Upi masih melihat suaminya sehat walafiat di rumah yang mereka tinggali di kawasan Kampung Bandan, Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Kala itu Hasanuddin bangun tidur seperti biasa lalu bercengkerama sejenak dengan Upi dan ketiga anaknya. Akan tetapi Upi tak mendengar ada obrolan tertentu dari mulut suaminya, baik soal rencana kegiatan akhir pekan maupun urusan pribadi. Hasanuddin akhirnya keluar rumah pada Sabtu siang tanpa mengabarkan sang istri tujuan kepergiannya. Kebiasaan Hasanuddin yang pergi tanpa pesan ini tak membuat curiga Upi. Pasalnya sang suami memang sering keluar rumah tanpa kabar untuk menjalankan pekerjaannya sebagai buruh harian lepas sekaligus aktivitasnya sebagai ketua DPC Partai Perindo Pademangan. Memang dia biasa gitu, kan banyak yang dikerjain, jadi kadang keluar nggak bilang mau kemana, ucap Upi pada Jumat 4 Agustus 2023. Upi pun mulai khawatir ketika suaminya tak kunjung pulang sampai malam hari. Apalagi Upi tahu suaminya tak memiliki handphone, makanya tidak bisa menghubungi Hasanuddin. Di tengah kegelisahannya, Upi sempat mencari-cari sang suami di tongkrongan sampai keluar gang Kampung Bandan. Namun Hasanuddin tidak ada di tongkrongannya. Rekan-rekan tongkrongannya pun tak paham di mana keberadaan Hasanuddin malam itu. Lantaran sudah lelah mencari suaminya, Upi akhirnya pulang dan bersiap untuk tidur, dengan harapan sang suami ada di sampingnya ketika ia bangun. Namun Upi terjaga dari tidurnya setelah dibangunkan anaknya pada Minggu 30 Juli 2023 dini hari karena ada beberapa kali panggilan masuk ke ponselnya. Panggilan itu berasal dari seorang kerabat yang bekerja sebagai anggota Polsek Pademangan. Lewat tengah malam ada polisi yang udah kami anggap saudara lah, telepon terus, suruh saya datang ke Polsek, kata Upi. Polisi belum memberitahu alasan dibalik pemanggilan Upi ke kantor polisi. Upi juga tidak menaruh curiga. Dirinya hanya berpikir pemanggilan polisi malam itu terkait dengan kasus sebelumnya yang sedang diurus. Saya pikir kasus yang soal keponakan saya. Kan sebelumnya saya juga bolak-balik ke Polsek ngurusin ponakan saya yang jadi korban penganiayaan, tutur Upi. Tiba di Mapolsek Pademangan sekitar pukul 1:13 waktu Indonesia Barat, Upi bertemu polisi yang menelponnya dan masih sempat bercanda. Di sela-sela obrolan itulah polisi tersebut memberitahukan kabar yang membuat Upi terguncang. Upi dikabari bahwa suaminya meninggal dunia usai dianiaya 5 security Ancol Taman Impian. Meski masih tak percaya, Upi akhirnya diberi kesempatan melihat jenazah suaminya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hati Upi makin sedih, suaminya sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh memprihatinkan. Luka di mana-mana, baik lebam, lecet hingga luka bakar. Upi lantas bertanya-tanya bagaimana suaminya bisa tewas dengan kondisi semengenaskan itu. Sementara itu, masih pada hari Minggu, Upi kembali ke Polsek Pademangan untuk turut diperiksa sebagai saksi soal kasus tersebut. Saat itu polisi sudah menangkap 4 tersangka yakni P, H, K, dan S. Di sisi lain tersangka lainnya berinisial A masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Upi saat itu mendapat kesempatan berbicara 4 mata dengan tersangka. Ia pun mencecar K dengan segelintir pertanyaan, namun yang bersangkutan hanya diam 1000 bahasa. Saya pun sudah ketemu langsung sama salah satu pelaku. Saya menanyakan, kamu benar yang memukuli suami saya? Iya, jawab dia, ungkap Upi. Saya tanyakan ke pelaku nggak ada barang bukti, kok bisa setega itu? Dia cuma diam, nggak ada sepatah kata pun, kata Upi lagi. Tak ada satupun kata maaf terlontar dari mulut security tersangka penganiayaan Hasanuddin. Upi yang sudah lelah menangisi suaminya hanya bisa berharap polisi mengungkap sejelas mungkin bagaimana kasus ini bisa terjadi. Dicurigai maling, Hasanuddin disiksa siang hingga sore. Kapolsek Pademangan Kompol Binsar Hatorangan Sianturi menegaskan pihak kepolisian sudah bergerak cepat memproses kasus kekerasan maut ini. Setelah 4 tersangka diamankan, polisi masih akan mengejar satu pelaku lain yakni A yang masih buron. Tersangka A yang buron ini juga ikut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban, ucap Binsar. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP Igede Kustiana menegaskan penganiayaan yang dilakukan kelima tersangka atas inisiatif mereka sendiri.
Para tersangka sudah diwanti-wanti oleh Kepala Security Ancol untuk tidak memukuli korban, namun perintah itu tidak digubris alias diabaikan. Mereka melakukan kekerasan atas inisiatif sendiri. Kepala Security sudah menegaskan jangan diapa-apain si korban ini, ucap Gustiana. Gustiana membeberkan awalnya Hasanuddin diamankan dari Taman Lumba-Lumba Ancol lantaran dicurigai sebagai maling. Hasanuddin dicurigai karena terlihat keluar masuk bus pengangkut pengunjung lalu diamankan oleh security. Korban lalu digiring ke pos security untuk diinterogasi. Di pos security itu, kepala security mendudukan korban di kursi. Lalu datanglah tersangka P. Ini dia bilang sudah saya saja yang interogasi, jelas Gustiana. Penganiayaan bermula ketika kepala security meninggalkan anak buahnya di pos security untuk berpatroli di dalam tempat wisata Ancol. Saat itu Hasanuddin yang tadinya duduk di pos dibawa ke lapangan yang ada di belakang pos security untuk diinterogasi lebih lanjut. Hasanuddin tak kunjung mengaku karena memang tak ada barang bukti apapun melekat padanya. Namun meski tuduhan para tersangka tak bisa dibuktikan, mereka tetap dengan sadis menyiksa Hasanuddin dengan benda-benda yang bisa ditemukan di dekatnya. Tak hanya pakai tangan kosong, kelima security ini dengan sadis memukuli korban dengan bambu dan menyabet tubuhnya dengan kabel. Ketika korban sudah lemas dengan tubuh penuh luka, para tersangka juga menyiram air cabai dan meneteskan lelehan kaki kursi yang dibakar ke badan kursi Hasanuddin. Siksaan demi siksaan dilakukan dari siang sampai sore. Setelah puas, para tersangka memasukkan tubuh Hasanuddin ke dalam mobil dan berniat melepaskannya di luar Ancol. Namun takdir berkata lain, mobil operasional yang digunakan untuk membawa tubuh Hasanuddin mogok di tengah jalan. Para tersangka akhirnya putar balik kembali ke dalam Ancol. Di sanalah akhirnya para tersangka mendapati tubuh Hasanuddin sudah tak bergerak alias tak bernyawa. Karena takut dan bingung, para tersangka menelpon pimpinannya, meminta arahan atas kekejian yang mereka lakukan. Kepala Security Ancol lantas menghubungi Polsek Pademangan soal kelakuan anak buahnya. Pada Sabtu malam itu polisi langsung meringkus 4 tersangka dan memeriksa mereka. 4 tersangka dijerat pasal berlapis yakni 170 KUHP, Junto 351 KUHP tentang penganiayaan berat berujung kematian. Mereka terancam hukuman penjara selama 12 tahun.